itu. Oke, dari siapa dulu? Sudah nyiapkan ingat loh ya, ini proposal ya, jangan terlalu banyak ke hasilnya. Oke, silakan. Mau Raji dulu apa Sadam? Saya dulu, Pak. Oke, silakan. Ini udah mulai saya hitung ya, ini 13.05, 10 menit Anda harus cerita tentang proposalnya. Oke, silakan. Nanti saya komentari setelah Anda selesai. Layout-nya ke arah ini. Oke, nah. Oke, silakan nanti 10 menit saya stop loh ya kalau melewati. Oke, Pak, saya mulai ya, Pak. Oke, silakan ya. Oke, baik. Jadi saya akan mempresentasikan tesis satu saya yang berjudul Inferensi Statistik pada Model Computing Race dan Multistate. Analisis waktu hidup digunakan untuk mempelajari waktu hingga terjadinya peristiwa seperti kekambuhan atau kematian. Nah, dalam konteks medis, pasien sering mengalami lebih dari satu jenis peristiwa akhir yang saling meniadakan. Nah, itu dikenal sebagai computing race. Nah, salah satu contohnya di konteks medis yaitu kanker kandung kemih, yang mana kanker kandung kemih ini memiliki tingkat kekambuhan yang tinggi, meskipun telah dilakukan operasi pengangkatan tumor. Nah, menurut NCCN 2025, sekitar 50-70% itu pasien mengalami kekambuhan dalam 5 tahun. Kekambuhan berulang ini meningkatkan risiko kematian dan tentu saja menambah beban biaya medis yang akan ditanggung oleh BPJS. Kemudian model semi-parametric fine gray atau CSH itu mampu mengidentifikasi variabel yang berpengaruh, tetapi tidak memberikan bentuk eksplisit fungsi risiko, hazard, dan fungsi survival ST. Nah, pendekatan parametrik mengasumsikan distribusi tertentu seperti eksponensial, Weibull, log normal, dan lain sebagainya. Ini memungkinkan interpretasi matematis dan dalam memprediksi jangka panjang. Nah, model multistate juga ini menambah kemampuan menjelaskan transisi antar status, yaitu dari operasi ke kambuh, kambuh ke meninggal. Nah, penelitian ini itu menggabungkan computing race, parametrik, CSH untuk mengetahui variabel yang berpengaruh, dan multistate untuk mengetahui probabilitas perpindahan antar status. Nah, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana memodelkan waktu terjadinya kejadian bersaing, dalam hal ini kambuh dan meninggal secara parametrik. Kemudian yang kedua, variabel apa yang berpengaruh signifikan pada masing-masing penyebab. Dan yang ketiga, bagaimana pola transisi antar status dijelaskan melalui multistate model. Tujuannya ya mengestimasi fungsi survival dan risiko tiap penyebab. Dan yang kedua, mengidentifikasi variabel signifikan pada CSH. Dan yang ketiga, menganalisis pola transisi pasien dengan multistate model. Nah, manfaatnya kita bisa mengembangkan penerapan analisis survival parametrik pada data medis, dan yang kedua bisa memberikan dasar kebijakan efisiensi biaya kesehatan untuk BPJS. Nah, batasan penelitiannya itu kita gunakan data bladder cancer, dan kemudian ada dua penyebab yang diamati yaitu kambuh dan meninggal. Kemudian distribusinya juga kami batasi antara Weibull, eksponensial, log normal, gamma, dan gamma di per umum. Adapun kovariatnya itu ada treatment, jumlah tumor, dan ukuran tumor. Nah, pada penelitian sebelumnya di Al-Mukrin itu 2022 mengembangkan computing race parametrik pada distribusi Gompers dengan bentuk hazard dan survival eksplisit, namun tidak menganalisis transisi antar status. Kemudian Manevsky juga tahun 2022 menggunakan multi-state model non-parametrik berbasis Allen Johansen yang fleksibel, tetapi
tidak memberikan bentuk matematis hazard serta tidak membahas computer risk parametrik. Kemudian di tahun 2017 Crowder menawarkan multi-step model parametrik dengan distribusi transisi spesifik, namun tidak mengintegrasikan struktur computing risk pada kejadian awal. Nah, penelitian ini akan sangat lebih lengkap karena kita akan mengetahui bagaimana computing risk, kemudian CSH-nya dan probabilitas transisi antar status. Nah, analisis adapun konsep dasarnya itu yang pertama ada fungsi kumulatif, hazard, survival, dan hazard kumulatif. Nah, model computing risk itu apa? Satu individu hanya dapat mengalami satu jenis kegagalan dari banyaknya K penyebab kegagalan. Misalnya K penyebab itu TIJ, jadi yang teramati itu atau yang duluan gagal, maka itu yang jadi waktu yang teramati. Nah, nanti diperolehlah pasangan data pengamatan yaitu TIJ, delta I. Nah, adapun fungsi survivalnya sebagai berikut dan juga fungsi likelihood-nya dapat dihitung sebagai berikut. Nah, kemudian model CSA ini untuk melihat variabel yang mana yang berpengaruh secara signifikan terhadap waktu survivalnya. Ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Nah, kemudian cumulative incidence function. Nah, ini nanti akan digunakan nanti pada saat multi-step-nya untuk mengetahui bagaimana peluang transisinya. Nah, ini pakai estimator Allen-Johansen. Nah, itu berkaitan tadi dengan yang chief-nya tadi. Kemudian multi-step ini untuk mengetahui probabilitas antara transisi antar status. Nah, dengan estimator Allen-Johansen sebagai berikut. Nah, kemudian data yang kami peroleh itu dari Kaggle. Nah, adapun struktur dan deskripsi variabelnya sebagai berikut, ada time, status, treatment, number, dan size. Nah, statusnya itu kalau 0 itu tersensor, 1 kambuh, 2 meninggal. Nah, persentasi atau jumlah pasien per status itu ada di diagram alirnya. Kalau status 0 atau tersensor itu ada 39, kalau kambuh itu ada 62, dan kematian itu ada 17. Nah, adapun diagram alir penelitian ini yaitu yang pertama mencari data, mempelajari teori, terus kita proses datanya, kemudian kita lakukan estimasi model computing risk, estimasi Allen-Johansen untuk mengetahui probabilitas transisi antar status, kemudian estimasi spesifik hazard untuk mengetahui covariat yang berpengaruh. Nah, kemudian di estimasi computing risk ini akan memperoleh fungsi yang non-linear, makanya pakai iterasi Newton-Raphson. Begitu juga di estimasi cost specific hazard, nanti mendapatkan fungsi yang non-linear, makanya nanti pakai iterasi Newton-Raphson. Kemudian kalau kita sudah dapatkan hasilnya, kita interpretasikan hasilnya, lalu kita simulasi hasil. Nah, kemudian rencana waktu penelitian, penelitian ini dimulai dari bulan 9, dan mungkin bulan ini sudah maju proposal di bulan 12. Nah, kemungkinan maju tesis 2 itu bulan 4, artinya 4 bulan dari maju proposal itu diharapkan sudah maju tesis 2. Adapun hasil sementara yang sudah saya peroleh yaitu ini dari data yang saya punya tadi, saya sudah memperoleh distribusi masing-masing penyebab, yaitu kambuh didistribusikan
dengan log normal, kemudian kematian itu didistribusikan dengan gamma. Kami juga sudah uji godness of fit-nya, ternyata memang cos 1 itu log normal, cos 2 itu gamma. Itu memakai parametrik bootstrap KS test, dan itu memenuhi. Artinya data yang saya gunakan itu sudah bisa dilanjutkan untuk penelitian ini. Nah, kemudian saya juga sudah menerapkan skema transition terstatusnya, itu jadi dalam data itu ada dari operasi ke kambu, bisa juga dari operasi langsung ke kematian. Kemudian ada juga transisi antara kambu pertama ke kambu kedua. Kemudian kambu pertama juga bisa langsung mengalami kematian, kemudian kambu kedua bisa juga mengalami kematian. Jadi ini sepertinya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan, Pak. Oke, pertama di bagian awal itu. Jadi Anda kan S2-nya matematik. Jadi kalau saya lihat di pendahuluannya, ini judul. Yang pas pendahuluan tadi, slide ini. Slide pertamanya mana yang pendahuluan? Ini, Pak. Oke, terus slide pertamanya. Yang ini, Pak. Nah, pas cerita di sini, ini ada kan judulnya kan inferensi kompetitif itu. Nah, itu bisa nggak Anda cerita betapa pentingnya si alat tadi itu? Jadi kan Anda kan hidup survival itu kan standar kan, tapi terus akhirnya muncullah salah satunya gunanya untuk kepentingan apa tadi, dari konteks kepentingan risknya. Jadi kalau bisa dari sisi ide, ini kan Anda punya S2 matematik itu alatnya dulu. Apa hebatnya si alat metodemu tadi itu? Oh iya, Pak. Nah, metode ini bisa dipakai untuk ini nih. Nah, salah satunya bisa untuk nanti yang Anda ini yang ke apa urusi kanker gitu. Jadi kalau bisa latar belakangnya adalah Anda menceritakan dah metodenya itu keluar tahun berapa. Nah, kalau bisa ada kisahnya ya di sini ya. Oh baik, Pak. Ini kan masih iteratif. Ini jadi Anda nggak usah, ini kenapa saya minta nanti setiap bimbingan itu presentasi, itu adalah untuk supaya Anda setiap nanti ada ini bagian ini ya. Oke, terus ke ini yang nanti di sini ya dibenahi ya. Terus berikutnya, slide berikutnya lagi. Ya nanti inilah kisah metodenya dulu, baru kisah studi kasusnya ya. Iya, Pak. Tapi dikasih ininya ya, referensinya, jurnalnya siapa. Ini kan Anda nggak sama sekali nggak nyebut metodenya iya. Nah, selama ini mereka menganalisisnya pakai apa? Mungkin orang medisnya tadi yang ke kasus medisnya ya nanti ya. Itu kalau bisa tampil referensi, syukur kalau diklik langsung masuk ke dipakai Href ya. Masuk ke jurnalnya itu. Tahu kan maksud saya itu? Pak, tahu Pak. Ya, ini kan coba kalau saya minta find gray itu apa, diklik lari kemana ini nggak jelas kan nanti. Jadi tetap kayak gitu cuma ditambahi Href ya. Si Iya, Pak. find gray itu larinya kemana? Anda ngatakan mampu mengidentifikasikan ini kan, Anda bikin statement kan di sini. Walaupun kalau nggak ditanyakan ya sudah nggak perlu diklik kan. Tapi kalau ditanya, Anda dengan cepat tinggal bisa tanya find gray apa. Anda kan ngomong dulu gini kan. Nah, misalnya kalau dikejar lagi mana yang mengatakan bahwa punya kemampuan mengidentifikasi variabel parameter tapi tidak memberikan bentuk eksplisit fungsi risiko misalnya kayak gitu. Nah, kan kalau diklik langsung bisa masuk sana. Oke, ini yang di bagian ini. Oke, lanjut. Nah, mulai Anda bikin rumusan masalah, terus bagaimana memodelkan waktu terjadinya kejadian bersaing. Padahal di sini lebih ini yang
mungkin nggak harus bicara kambuh dan meninggalnya dulu, tapi yang namanya competing risk itu seperti apa. Jadi Anda ingin di situ bagaimana, apa, merumuskan tentang competing risk sendiri itu. Jadi istilahnya kayak apa ya, mengupas, mengkaji itulah itu. Nah, terus bagaimana di competing risk ini ada variabel-variabel yang ini, nah Anda mungkin masuk ke situ. Terus pola transisi ya. Nah, tujuannya apakah Anda memang ini akan mengestimasi fungsi survival? Nah, di competing risk itu mesti ada fungsi survival-nya kan, karena ini kan standar jadi estimasi fungsi survival dan risiko tiap penyebab. Mengidentifikasi variabel signifikan. Jadi estimasi titik kan, terus estimasi ini kan uji hipotesis, menganalisis pola transisi. Nah, gunakan apa tolong disebut ya nanti ya. Ini untuk apa tujuannya itu apa? Ujinya gunakan apa model CSH ini CHSH apa harusnya di depannya ada kan ini. Fingray. CSH-nya di fungsi survival sudah melibatkan CSH belum? Menurut saya malah bicara CSH dulu. CSH itu sudah bisa untuk ngestimate fungsi survival atau belum? Sudah Belum. bisa. Belum bisa, Sudah Pak. bisa. Belum bisa. Nah, Belum. mungkin malah Anda bicara CSH, tapi fungsi survival bisa nggak diestimasi tanpa CSH? Bisa, Pak, kalau fungsi survival. Nah, terus ini fungsi survival-nya apa? Nah, ini jadi nggak kelihatan alur benang merahnya Anda. Kalau terus bicara CSH, di fungsi di situ, nah makanya survival itu survival yang kayak biasa itu, apa yang apa? Ini nanti coba diperlihatkan lagi ya. Oke, sekarang ini nanti coba dicek lagi terus ke lanjutannya. Ini manfaat, pertama manfaat secara metodenya, itu bagi pengembangan ilmu biostat ini, terus manfaat untuk kesehatannya, dan akhirnya ke BPJS-nya. Itu nanti dipisah aja ke aspek medis dulu, terus ke aspek BPJS apa dari sisi apakah efisiensi biaya kaitannya apa karena di BPJS kan ada inasi bijis itu paket-paket perawatan itu. Terus penelitiannya untuk Anda batasi untuk gunakan datanya bladder cancer. Terus penyebab utamanya kambuh dan meninggal. Ini penyebab apa malah yang disebabkan? Penyebab ini, Pak. Meninggal itu akibat apa penyebab? Akibat ya. Nah, makanya ini kalau variabel penyebabnya, nah ini treatment tumor itu yang jadi kalau nggak di treatment nggak punya tumor, nggak punya ini kan yang nggak akan ada kambuh. Nah, makanya nih nanti mana sebagai Y, mana sebagai X ya gampangannya ya. Oh iya, Pak. Nanti dicek ini. Kan istilahnya ada sebab, ada akibat. Masa kambuh meninggal sebagai penyebab. Kan ya. Nanti cek lagi. Oke, terus lanjut. Nah, ini pustakanya nanti semua ini kalau diklik ngelink ke papernya. Nah, ini coba, nah klik itu sudah. Nah, udah. Tapi yang di depan tadi, Mbok sudah ngait ke papernya. Tadi kayaknya kayak Anda bikin statement banyak sekali, nggak ada kaitan dengan ini kan paper yang nanti untuk apa utama competing risk-nya kan. Iya, Pak. Tapi kan yang untuk lainnya kan mesti ada nggak cuma paper 3 ini kan. Iya, Papernya banyak. berapa yang ada? Karena banyak bikin statement masalah tadi di depan itu. Mm-mm. Kalau bisa itu ada rujukannya. Jadi masuk pustakanya cuma 3 kan ya nggak mungkin. Nah, ini kan pustaka utama maksudnya itu. Tapi kan pustaka pendukung mesti ada kan. Yang hanya untuk cerita kisah apa fungsi survival atau mungkin buku bisa juga sebagai pustaka kan nggak harus jurnal. Tapi kalau untuk yang utamanya memang kalau bisa jurnal gitu. Ini semua bisa diklik semua ini sudah ya. Ini bisa bisa semua, Pak. Ya udah. Berarti yang 3 ini sudah, tinggal yang lainnya tadi itu ya yang di depan ya. Baik, baik, Pak. Kalau sumber data itu juga ada online-nya kan? Ada linknya kan? Belum belum di ini, Pak, belum diharefkan.
Oke, maksudnya ada kan? Pokoknya Ada, Pak. semua yang ada ininya dibikin harddisk-nya, kalau yang enggak, itu bisa ditaruh di Google Drive-nya bisa diakses. Karena nanti pustakanya saya yakin harusnya lebih dari 3 kan, mesti. Ya oke, ini tinjauan pustaka yang utamanya kan. Oke, silakan lanjut lagi coba. Nah, ini untuk dasar teori, nanti coba ini kan yang basic-nya tentang ini kan. Oke, lanjut coba. Nah, ini mulai langsung ke computing risk-nya, notasi tadi notasi F sama S sudah ada di depannya, coba. Nah, ini adanya F besar sama H. S sudah ada, tapi F kecilnya nggak ada. Padahal di sini di belakangnya ada bikin F kecil loh itu. Coba lihat. Nah, ini kan ada F kecil. Oh ya, Pak. Ya. Malah F besarnya nggak ada, walaupun tahu F kecil diperoleh dari F besar kan. Tapi F kecilnya kan malah posisi untuk mencari H. Malah hanya sebenarnya, bisa juga Anda sebenarnya dapat F dari H kali S, tapi hanya apa? Nah, ini kan malah, tapi padahal nggak pakai kan di yang pas persamaan pertama. Jadi F kecilnya itu apa? Kalau bisa ada penjelasannya ini, karena nanti akan dipakai di sini. Terus tentang ini kayaknya yang tersensornya ya, notasi delta ini ya, Ya, yang I tersensor. ini. Oke, terus lanjut. Nah, ini hazardnya untuk yang ini ke CSH. Hazard padahal bisa juga langsung untuk ke ini kan untuk seleksi pengaruh X-nya terhadap hazardnya, itu kan langsung ke survival jadinya nanti. Iya kan itu? Oh ya. Coba lihat persamaan pertama. H kan sama dengan F dibagi S kan. S kan survival kan. Nah ini kan. Jadi Anda setelah dapat H, bisa nyari S enggak? Bisa Ah, kan, asal bisa Pak F-nya pakai. juga ada. Nah makanya itu nanti ini kan alur waktu bikin tujuan jadi jelas. Menurut saya malah CSH-nya dulu, baru setelah itu bicara S-nya. Ya, oke, terus. Nah, ini terus Anda bikin F untuk menghitung S kan. Tapi kan di sini sudah gunakan H. H-nya sudah pakai CSH kan. Iya kan ini? Ya, betul ya, Pak. Oke, nah berarti nanti urutannya di ini kan. Nah, terus setiap kayak gini ada find gray itu apa, kalau bisa dibikin harefnya. Jadi kalau tiba-tiba ditanya ini, Anda langsung klik aja masuk. Jadi haref bisa berkali-kali muncul, nggak apa-apa. Daripada Anda nyari-nyari find gray itu di paper yang ini, itu kan agak kelamaan. Oke, lanjut lagi. Ini yang main ke multi-state-nya. Operasi, kambuh, meninggal. Nah, ini juga nanti referensinya Anda ambil dari mana nih yang Alan Johansson-nya itu. Bahwa ini Anda nulis ini ada sumber referensi itu. Oke, lanjut. Rencana penelitian mana? Wah, Aku langsung malah ada. ini dulu data. Yang tadi Anda yang punya tabel rencana penelitian mana? Oh ini Pak. Nah, ini. Nah, ini ada nanti pasang untuk tesis itu kan di Desember. Ini kelamaan di April ini. Ada nggak ingin lulus cepat apa? Masih Agak masih ini ngambil kuliah. udah kalau kalau analisis lulus Pak, udah nggak ambil kayaknya. Kok masih punya ini tuh analisis tuh. Masih analisis Pak. Oh, ya maksud saya walaupun ada, kalau saya milih tesisnya selesaikan, boleh kan ujian tesis 2 apa harus nunggu semua selesai ya? Syaratnya ya? Iya, Harus semua selesai dulu Pak. baru boleh Yang ujian tesis wajibnya harus 2 ya? selesai dulu, Pak. Iya Iya. toh. Memang nilainya belum bisa untuk ini ya, harus masih wajib ngulang ya? Mudah-mudahan semester ini sudah lulus Pak. Nah, kalau udah lulus maksud saya kan Februari gitu kan 2 bulan cukup itu loh. Ya Pokoknya ini baik. aku sampai April itu. Kalau bisa Februari lah. Kalau seandainya nanti analisis sudah nggak masalah itu loh.
kan 2 bulan setelah makanya ini harapan saya nanti di Desember ujian tesis 2-nya, nanti ya Februari paling lambat Maret, kalau bisa lebaran Anda sudah lulus itu loh. Biar Rencananya mau balik kampung dulu, Pak. nah itu, makanya kalau bisa ujian dulu baru balik kampung gitu loh. Oh gitu. Iya, daripada nanti pulang kampung balik sini sudah lupa semua. Maka saya inginkan yang ini kan kalau bisa saya selesaikan sebelum pulang kampung gitu. Jadi pulang kampung tinggal untuk pengumuman, tinggal nunggu wisuda gitu kan. Ya Oke. nunggu yudisium, atau revisi ya terserah itu. Diusahakan ujiannya sebelum Anda pulang kampung untuk ini, makanya nanti nih usahakan kan nanti kalau di tiap minggu Anda saya ini kan nanti sambil nanti kan ini belum ngecek ke hasilnya kan beberapa nanti deh. Ya oke lah nanti kalau memang ini kan baru nanti pas ini difinalisasi kan pas nanti submit di Desember kan nanti. Tapi ada analisisnya ngulangnya semester ini ya? Semester ini, Pak, semester ini. Oh, berarti belum tahu keluarnya kapan kan? Iya, masalahnya itu, Pak. Iya kan? Ya oke lah, nggak apa-apa. Udah sementara ini kalau memang ada kendala. Tapi kalau yang nggak ada kendala analisis, maksud saya Februari bisa itu. Ya oke kalau memang masih itu. Tanggungannya satu itu ya? Satu itu aja, Pak. Kalau sampai nggak lulus berarti semester ini ngambil lagi ya? Wah, Semester betul. depan ya? Iya kan? Iya. Ya wis sementara fokus analisis saja dulu, besok yang ininya agak diturunkan ritmenya nggak apa-apa. Anda ambil apa aja semester ini? Analisis? Analisis data terkejadian sama Comstater. Oke, ya analisisnya yang lebih difokuskan lah biar lolos ini. Biar Ya, nanti belum Anda pulang mudik lebaran sudah ujian. Anda mudik kemana? saya ke Sulawesi, Pak. Nah, jauh kan? Makanya Ya, kalau bisa Februari ujian, karena kalau salah lebarannya kan Maret ya. ya kalau Iya lebaran, kan? Pak. Iya kan? Nah itu. Hanya kalau saya inginkan kan ujiannya bisa Februari lah itu. Tapi berarti kan syaratnya analisis lulus dulu kan? Iya kan? Betul, Pak. Kalau dia nggak lulus tetap nggak boleh kan ujian itu. Ya Oh, wis nggak kalau bisa. sampai lulus kan minimal C ya. Iya ya. Minimal C, Pak. Nah itu. Ya wis lah nanti malah menurut saya fokus analisisnya lah dikejar itu. Ya oke silahkan lanjut lagi. Ini kayaknya sudah cukup nanti hasil sementaranya nih ya ke skema ini tadi yang oke nanti terus hasil sementara ya oke lah cukup itu nggak usah terlalu banyak karena yang penting teorinya sudah, datanya sudah gitu aja. Kalau nanti asumsi-asumsi kayaknya akan terpenuhi misalnya. Ya, oke ini hasil sementara sudah cukup. Oke sementara ini dulu sambil Anda benahi yang di bab 1-2-nya ya nanti ya. Iya, Pak. Ya, ya oke saya kira untuk Sadam cukup. Sekarang Rasi silakan. Baik, Pak. Dimulai dari awal. Jadi Anda juga tadi ya beberapa yang sudah saya kasih komen ke Sadam, Anda mulai sambil melengkapi haref-harefnya ya tadi ya. Nggak cuman haref boleh keluar di mana-mana ya walaupun papernya sama kan tinggal copy paste saja. Iya, Pak. Oke silakan mulai dari awal. Oke, sebentar, Pak. Nah oke silakan mulai. Ya 10 menitan tadi ini 11.33 ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang Pak Gun dan teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya terkait analisis perbandingan model antara Arimax, CNN, LSTM, dan juga model hybridnya yaitu Arimax, CNN, LSTM dalam peramalan harga komoditas nikel pasca pandemi. Jadi kita tahu kita akan berangkat dari latar belakang terlebih dahulu, di mana kita tahu kalau misalnya terdapat problema untuk memperkirakan harga komoditas. Terkait itu, salah satunya adalah harga komoditas itu cenderung volatilitas harganya yang tinggi. Volatilitas harga yang tinggi, ketidakpastian pasar global, dan juga dinamika ekonomi yang sangat kompleks. Dan pola nonlinear yang datang dari berbagai macam data finansial. Oleh karena itu, dikembangkanlah beberapa metodologi
yaitu secara metode model statistik tradisional seperti ARIMA, Black-Scholes, ataupun yang sudah modern seperti deep learning dengan menggunakan machine learning untuk financial forecasting. Lalu ada model campuran yaitu hybrid dengan mengkombinasikan model tradisional dan juga machine learning atau deep learning. Nah, kita berangkat dari model tradisional terlebih dahulu, di mana untuk melakukan peramalan harga komoditas dikembangkan model tradisional yang di awal mulanya adalah model ARIMA, di mana model ARIMA ini merupakan metode standar yang digunakan untuk analisis deret waktu, di mana AR-nya itu untuk auto regresif, I-nya itu untuk integrate, dan MA-nya itu untuk moving average, di mana AR itu untuk ketergantungan linear terhadap nilai masa lalu, I itu untuk differencing untuk mencapai kestasioneran, dan MA itu untuk memodelkan shock atau error termnya. Gitu. Adapun keunggulan dan keterbatasan ARIMA adalah keunggulan ARIMA itu dapat menangkap struktur temporal internal, fleksibel untuk berbagai pola deret waktu, fondasi statistik yang solid untuk inferensi, dan juga interval prediksi yang dapat diandalkan. Keterbatasan ARIMA itu terkait terhadap dia tidak mampu untuk mengintegrasikan variabel eksternal atau eksogen, dan juga asumsi linearitas yang dalam hubungan temporal, serta terbatasnya dalam menangkap pola-pola non-linear yang kompleks. Nah, dari sini tidak dapat mengintegrasikan variabel eksternal ini, dikembangkanlah model ARIMAX, di mana ini adalah kepanjangan dari autoregressive integrate moving average dengan exogenous variable. Gitu. Lalu untuk yang terbatasnya menangkap pola non-linear, dikembangkan juga model-model seperti deep learning, yaitu CNN dan juga LSTM. Ini membantu dalam menangkap pola-pola kompleks dan non-linear. Adapun penelitian terkait ini adalah bisa dilihat di Oliveris et al. Pada tahun 2021, dia melakukan pemodelan CNN dan CNN LSTM untuk forecasting untuk harga emas, di mana CNN ini akan mengenali pattern recurring dalam data harga, dan LSTM ini akan menangkap dependensi temporal jangka panjang. Itu. Dengan level hierarchical vectoring learning-nya itu levelnya dari rendah hingga ke tinggi. Itu. Adapun mekanisme penting di LSTM ini adalah mekanisme pintu, di mana terdapat 3 pintu, yaitu forget, input, dan output. Akan dijelaskan lebih detail di dasar teori nanti. Di sini dari ketiga perkembangan tersebut, dikembangkan lagi model hybrid dengan pendekatan multistage, di mana model hybrid ini yang akan menjadi rujukan utama kita, yaitu dari Sarvasta, itu model ARIMAX, CNN, dan LSTM, dengan mengimplementasikan decomposisi principle, di mana X topi T akan sama dengan LT plus ET ditambah dengan NT. LT ini adalah komponen linear ARIMAX, dan ET ini adalah kontribusi variabel eksogen, dan NT adalah komponen non-linearnya. Adapun hasil dari benchmarking ini dapat dari penelitian tersebut, dalam model hybrid LSTM ARIMAX ini untuk cryptocurrency terbukti mereduksi RMSE sebesar 32,5% dari model regulernya, dengan RMSE bernilai 25,5. Itu adalah performa terbaik dan superior, artinya dia superior dalam menangkap turning point-nya. Adapun tahap model hybrid nanti adalah sebagai berikut. Stage pertama ini akan menangkap pola linear, stage kedua ini aplikasi CNN akan diaplikasikan kepada residual ARIMAX, dan LSTM ini akan menangkap dependensi temporal jangka panjang dari modeling yang diekstraksi dari CNN. Lalu final prediksinya akan mengkombinasikan komponen linear dan non-linear. Adapun model hybrid CNN LSTM ini akan menjadi solusi optimal untuk nikel. Kemungkinan akan menjadi solusi optimal untuk nikel, di mana karakteristik pasar nikel ini kan volatilitasnya ekstrim, bersifat non-linear kompleks, dan juga supply demand shock-nya ada, dan perubahan strukturalnya. Nah, ini sinergi dengan arsitektur CNN dan LSTM, di mana CNN ini akan menangkap pola jangka pendek, dan LSTM ini akan menangkap dependensi jangka panjangnya. Gitu. Jadi keunggulan model ini akan adaptasi dengan real time-nya, dengan responsif terhadap shock eksternal, dengan berat yang dinamik untuk informasi yang historis,
dan deteksi turning point. Nah, itu. Ini adalah keunggulan hybridnya adalah sebagai berikut. Jadi komponen Arimax ini akan menjadi baseline trend dan cycle pattern-nya, dan komponen CNN ini akan mengidentifikasi regime shift, dan komponen LSTM ini akan long term untuk dependensinya. Gitu. Adapun perumusan masalah terkait ini adalah bagaimana peningkatan akurasi peramalan yang dapat dicapai melalui pendekatan hybrid Arimax CNN LSTM dibandingkan model tunggal dalam konteks peramalan harga komoditas nikel. Lalu kedua adalah bagaimana performa model hybrid dalam menangkap fatality clustering dan structural break dan regime switching yang karakteristik dari nikel, serta bagaimana integrasi variabel eksogen dapat meningkatkan kemampuan prediksinya. Jadi tujuan utamanya berangkat dari rumusan masalah tersebut adalah mengimplementasikan model hybrid Arimax CNN LSTM yang optimal untuk peramalan harga nikel dan komoditas mineral, dan dengan mempertimbangkan karakteristik unik pasar komoditas serta integrasi variabel eksogen yang relevan. Lalu mengevaluasi dan membandingkan performa model hybrid Arimax CNN LSTM dengan model peramalan konvensional Arimax dan juga model deep learning murni, yaitu CNN dan LSTM. Adapun manfaat penelitian ini adalah pengembangan teori peramalan, pemahaman mendalam karakteristik pasar komoditas mineral, dan framework metodologis baru untuk evaluasi model hybrid. Gitu. Dan untuk kontribusi praktisnya, itu tool peramalan akurat ini untuk praktisi untuk industri komoditas dan mendukung pengambilan keputusan investasi efektif lainnya. Untuk manfaat lebih lanjut, ini bagi investor dan industri dan bagi pemerintah mungkin dapat menjadi model yang meningkatkan pemahaman tingkat risiko investasi yang lebih baik serta perencanaan kebijakan ekonomi yang informat. Tuh. Adapun serta sistematika penulisan di sini adalah bab 1 itu terdiri atas pendahuluan di mana ada latar belakang perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Bab 2 terdiri atas dasar teori, deret waktu stasioneritas ACF-PACF, model Arimax, neural network CNN dan LSTM, serta hybrid model. Dengan metodologi penelitian nanti terdiri atas lokasi penelitian, sumber data, processing, pemilihan variabel eksogen, pengembangan model hybrid, dan evaluasi performa. Bab 4 akan terisi atas implementasi Arimax, CNN, LSTM, dan model hybrid untuk peramalan harga nikel, analisis perbandingan performa, evaluasi kontribusi variabel eksogen, dan interpretasi hasilnya. Dan bab penutup itu adalah kesimpulan dari penelitian. Adapun dari dasar teori kita dimulai dari teori deret waktu, di mana berdasarkan definisi time series dari rujukan. Jadi deret waktu itu adalah serangkaian pengamatan yang diukur secara berurutan waktu dengan formatnya adalah XT. Dan karakteristik pentingnya itu adalah ada tren, seasonality, cycle, pattern, dan irregular fluktuasi. Ada juga salah satu yang dibutuhkan dalam analisis teori deret waktu itu adalah konsep stasionaritas. Jadi deret waktu stasioner deret waktu dikatakan stasioner dalam arti lemah jika memenuhi beberapa syarat berikut. Nah, tuh. Jadi kalau dia tidak stasioner, dibutuhkanlah transformasi differencing untuk menstasionerkan data tersebut. Lalu ada juga asumsi yang harus dipenuhi adalah autokorelasi yang diukur dengan menggunakan ACF dan PACF. Di sini kita ada model umum ARIMA yang terdiri atas komponennya adalah AR dan MA serta I untuk differencing. Kemudian differencingnya itu diambil dari transformasi differencing. Ada juga karakteristik model ARIMA itu ada seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan untuk model Arimax adalah penambahan dari variabel X, K, T untuk variabel eksogen dan beta K untuk koefisien variabel eksogennya. Tuh.
Lalu ada RNN, itu adalah RNN sequential data itu dirancang untuk memproses data sequential time series text speech-nya. Jadi ini adalah konsep awal untuk pengembangan LSTM, di mana masalah dari RNN itu adalah vanishing gradient-nya yang sangat kecil untuk sequence yang panjang dan exploding gradient untuk gradient yang sangat besar. Gitu. Jadi sulit belajar untuk dimensi jangka panjang. Lalu dikembangkanlah model LSTM untuk mengatasi hal tersebut. Di mana LSTM terbagi atas 3 gate utama, yaitu ada forget gate, input gate, dan output gate. Dengan rumusan equation-nya adalah sebagai berikut. Jadi keunggulan dari LSTM sendiri ini adalah menangkap dependensi yang temporalnya jangka panjang, selektif untuk mengikat dan melupakan beberapa informasi, cell state-nya itu untuk memori yang jangka panjang, gradient dapat mengalir efektif dalam back propagation. Lalu untuk CNN ini digunakan untuk operasi konvolusi untuk feature extraction-nya. Dengan persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk keunggulannya ini adalah mendeteksi pattern recurring, spatial dependency dalam time series, dan juga hierarchical featuring learning-nya itu cukup baik, serta efektif untuk regem pattern-nya. Dengan arsitekturnya adalah sebagai berikut. Lalu ini adalah hybrid modeling approach-nya. Untuk model hybridnya itu mengkombinasikan dari pendekatan yang model-model sebelumnya, dengan LT-nya itu adalah komponen linear Aremax dan ET-nya itu adalah kontribusi variabel eksogen. Dan NT adalah komponen non-linear CNN LSTM. Untuk evaluasi performa modelnya akan menggunakan tiga evaluasi, yaitu MAE, RMSE, dan MAPE. Gitu. Lalu untuk jenis dan sumber data yang diambil, ini sudah masuk untuk rancangan penelitian. Jenis dan data yang diambil itu adalah data sekunder, yaitu harga komoditas, nikel, dan variabel eksogennya dari periode Januari 2023 sampai September 2025, yaitu pasca pandemi COVID-19. Dengan sumber harga nikel itu dari London Metal Exchange atau LME, diambil dari investing.com, dan frekuensinya itu adalah data harian di closing price, dan satuannya itu adalah USD per ton. Variabel eksogen yang digunakan adalah variabel SP500 sebagai indikator sentimen pasar global dan aktivitas ekonomi. Sumber datanya dari Yahoo Finance, dan nilai tukar USD terhadap dolar ini hubungan inverse dengan harga komoditas, diambil dari investing.com, dan stok nikel LME atau LME Nickel Inventory, yaitu indikator fundamental dari supply demand untuk komoditas nikel. Sumber datanya dari website resmi LME. Untuk metode penelitiannya, ini menggunakan tool software, itu adalah Python 3.10 sebagai platform utama, dan start modelnya itu menggunakan implementasi Aremax, dan beberapa library yang digunakan adalah ini: TensorFlow, Keras, dan Start Models, Pandas, dan NumPy untuk manipulasi data. Adapun tahap penelitiannya adalah sebagai berikut. Jadi tahapan pertama itu adalah pengumpulan studi literatur, tahapan kedua adalah processing data, dan tahapan ketiga itu adalah pembagian data dari 80% untuk training dan 20% adalah testing. Dengan pemrosesannya adalah sebagai berikut. Jadi di proses pemodelannya Aremax, pemodelan CNN LSTM, dan pemodelan model hybrid Aremax CNN LSTM. Potong itu. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan penelitian. Jadi pada pengumpulan referensi itu akan dilakukan di Agustus dan September, dan pengumpulan data dan pre-processing data itu dilakukan di Oktober, serta pemodelan Aremax untuk ketiga pemodelan itu dilakukan di November dan Desember.
serta evaluasi model akan dilakukan di Desember. Untuk penulisan hasil ditulis pada Januari sampai Februari untuk jadwal penelitiannya. Untuk hasil sementara hasil sementara untuk kajian literatur model ARIMA standar analisis deret waktu ini diambil dari Box Jenkins di 1970 dan model ARIMAX integrated variable exogen meningkat ini model ARIMAX ini berintegrasi dengan variabel exogen ini meningkatkan akurasi. Untuk deep learning CNN ini efektif untuk fitur extraction dan LSTM ini unggul dalam dependensi temporal. Sedangkan hybrid modeling itu adalah kombinasi statistik klasik dengan deep learning. Performanya superior sudah berdasarkan literatur yang dirujuk. Untuk hasil sementara eksplorasi data, jadi datasetnya adalah September 2022 sampai September 2025. Jumlah observasi itu ada di 741 observasi harian. Dengan data quality itu tidak ada missing value untuk semua variabel. Dan variabelnya adalah nikel SP500 USD nilai tukar USD ke rupiah dan stok atau supply demand-nya dari nikel. Nah, itu. Jadi ini hasil dari variabel penelitiannya. Untuk statis deskriptifnya bisa dilihat untuk jumlah datanya ada di 741, jumlahnya sama dengan rata-rata dengan karakteristik data harga nikel itu dia volatilitasnya substansial dengan range harganya itu di 14,097 sampai ke 31,274 dolar dengan spike ekstrimnya itu bisa lebih dari 200%. Dan untuk distribusinya itu lebih ke right square, di mana mediannya itu kurang dari mean. Jadi cenderung ke sebelah kanan, ekornya tebal ke sebelah kanan. Untuk karakteristik variabel exogennya kurang lebih untuk SP500 dia meannya di 4,995 dan USD IDR itu di 15,718, stok LME di 9,062. Jadi untuk SP ini volatilitasnya cukup moderat, sedangkan untuk USD dolar ini berdasarkan standar deviasinya stabilitasnya lebih relatif. Sedangkan untuk stoknya ini cukup ekstrim untuk volatilitasnya. Ini ada matriks korelasi variabel untuk penelitian. Sementara saya stop ini sudah terlalu tesis 2 jadinya ini. Jadi makanya tesis 1 tadi sebenarnya sudah alurnya awalnya sudah bagus bahwa bicara sebagai S2 matematik kan. Terus metode-metodenya sudah itu yang penting tadi semua metode itu Anda bikin statement kan, kelebihan kekurangan. Itu kan berdasar suatu referensi. Nah, itu kalau bisa disebut. Jadi berdasar penelitiannya si A, papernya A, mengatakan ARIMAX kelemahannya apa, ini apa, LSTM sendiri apa, ini apa, kelebihannya apa. Maka akhirnya perlu dihibrid. Karena yang sudah melakukan hibrid juga sudah ada itu, saya yakin itu kalau hibrid yang LSTM. Kalau misalnya ya belum ada ya yang sudah ada ini menghibrid LSTM dengan apa? Tadi kan ada 3 Pak ya yang mau dihibrid. Nah, yang kayak gini statement ini lebih baik dilengkapi itu. Yang tadi malah belum perlu yang ke teknis sudah. Yang penting hasil sementara. Anda sudah punya data. Kenapa Anda milih nikel? Karena kemungkinan dia dari segi karakteristik cocok untuk metode yang Anda mau uji coba. Karena nikel terpengaruh oleh faktor X tadi yang ada ARIMAX-nya itu kan. Nah, itu aja. Jadi agak dipersingkat lagi. Ini juga nanti terlalu banyak. Terus nanti yang sudah hasil angka apa yang sudah kayak selesai itu dibuang dulu. Nanti itu untuk ya ini di copy jadikan ini untuk tesis 2. Kalau nggak ingin buang, terus ada bikin yang versi tesis 1. Terus tadi yang versi 1 rencana penelitian juga jadi nggak jelas kapan mau ujian tesis 1, kapan mau ujian tesis 2. Jadi hanya ada evaluasi model, pelunasan ini penulisan hasil Pak. itu jadi Anda harus nyebut jadi Anda mulai kerja kapan? Oh, Agustus, bener nggak? Kalau memang kerjanya lebih awal nggak apa-apa, Anda pamer aja mulai
kerja sebenarnya saya itu Heeh. sejak belum punya pembimbing pun saya sudah ingin teliti ini. Wah, kan ya boleh-boleh aja kan. Baik, Pak. Tapi saya siap untuk ujian tesis 1 adalah nanti bulan Desember. Terus ujian tesis 2-nya, Anda masih punya problem analisis enggak? Analisis sudah lulus sih, Pak, tapi masih mengambil Enggak, lagi. tapi maksud saya Anda misalnya ujian di Februari bisa enggak? Bisa, Pak. Ya kalau bisa ya artinya Anda udah nggak ada kendala seperti Sadam tadi kan? Nggak ada? Kendala saya itu ada di nilai sih, Pak. Tidak Nilai kurang saya IP-nya? itu kurang, Pak. Oh untuk IPK minimalnya ya? Iya, IPK minimalnya masih kurang, Pak. Nah, ya udah, berarti ya tapi apa nggak kurangnya banyak enggak? Karena kemarin ada yang harus ngepas ini, kenapa ada yang harus saya minta kuliah saya itu? Karena dia juga ada yang ngepres. Ya itu IPK saya sekarang itu di 3,12, Pak. Oh berarti ya lumayan besar ya? Lumayan besar, Pak. Mhm, iya. Gitu. Tapi kan saya ngambil ADK itu untuk pembaruan juga nilai sih, Pak. ADK itu udah Terus pernah diambil kemarin. Terus analisis konslator. juga sama gitu. Jadi untuk matkul sekarang ini cuman ada 2, Pak, yang baru, Pak. Ya oke, berarti moga-moga ya kalau terpenuhi kan bisa kan. Ini saya juga ada yang apa, makanya nanti tes 1 diusahakan bagus supaya karena tes 1 kan juga SKS-nya besar kan itu. Iya, Ya Pak. nanti dibikin simulasi lah gitu. Jadi Heeh. nanti berani aja di setting di ininya tesis 1 Desember, nanti ininya di Februari gitu aja. Nanti Oke. kan kalau ada molor ya nggak apa-apa itu. Berarti nanti di pemodelan ini dimolorin aja ya, Pak? Di Iya, Desember aja ya, Pak? jadi itu nggak Nilainya. usah terlalu, yang penting ini sudah Anda mulai ini, bahas ini, terus nanti divisi, yang penting ada malah tesis 1 kapan rencananya di bulannya Desember misalnya, terus tesis 2 ke nanti Februari. Baik, Pak. Ya udah sementara ini nanti saya kan nanti ini kan terus tiap minggu coba saya update, nanti kalau yang pas kuliah kan langsung ke teknis. Iya, Pak. Ini saya ingin supaya alur jadi Anda mulai diringkas lagi jangan kebanyakan karena nanti kalau ketua pengujinya negur disuruh stop malah Anda nanti jadi ini kan tadi akhirnya saya stop juga jadinya. Sebenarnya tadi Karena tinggal pokoknya dikit lagi Anda sih, ini Pak. tesis 1 ya, tesis 1 itu bayangkan itu baru rencana ya, jangan terlalu ini kemarin pada ngeyel akhirnya kena dampak tesis 1-nya lama banget revisinya kan rugi kan. Ini sudah makan korban 3 masalahnya. Yang satu malah ujiannya Februari, bayangin tesis 1-nya sampai sekarang belum selesai. Apa nggak serem itu kan? Dianggapnya tesis Berarti 2 jadinya. nanti hasil sementaranya cukup sampai sini saja ya, Pak? Iya dikit aja teori tadi, misalnya ini loh, besok alumnya Oke. saya akan kerjakan Arimak dulu, ini. Ah, Itu aja nggak usah sampai detail. Makanya ini tadi beberapa terlalu detail. Terus data sudah punya dari sini. Jangan sampai ah, sudah pamer ini kalau udah pas gitu kan berarti sudah dikerjakan. oke. Berarti Yang ini penting datanya di sudah punya, metodenya sudah punya, dan sudah saya cek deskriptifnya karena misalnya untuk Arima kan ada asumsi. Nah, mhm. itu sudah terpenuhi enggak? Kalau LSTM kan mungkin nggak perlu asumsi, misalnya. Nah, kayak gitu dulu. Identifikasi metode cocok dengan model yang dengan data yang Anda punya. Kalau Oke, Pak. memang metodenya nggak cocok, dipaksain hasilnya jelek. Cuman mau mamerin Bapak ini jelek kan kasihan itu. Nah, kayak Arimanya tolong dicek. Bener nggak Arima itu memenuhi syaratnya? Kalau enggak ya Arima nggak usah masuk, nggak apa-apa kan. Kenapa harus Kalau dipaksakan dimulai dari Arima misalnya. Tapi Anda uji tuh menghibridnya asumsinya Arima kemarin apa? sudah sih, Pak. Sudah, Arima, Pak, kemarin. LSTM sama apa? Anda Sama menghibridnya? CNN, Pak. Nah, itu makanya nanti apa? Itu nanti disimpan untuk diri sendiri dulu. Dengan saya nggak Iya, harus Pak. dikeluarkan di sini. Nanti jadi kerasa tesis 2 ini karena ini saya punya problem 3 yang akibatnya nggak tahu ini sudah belum saya minta ngajukan. Kayaknya sudah selesai tinggal ngajukan tesis 2-nya ini. Moga-moga Desember bisa ini. Ini kan 2, saya punya 3 kan yang masih apa Hmm, yang tadinya 5, 2 sudah selesai kemarin udah wisuda, tapi yang satu ini yang harusnya wisuda malah masih
tesis 1 belum selesai, bayangin apa nggak serem itu kan. Jadi saya kasihan kadang lihat yang seperti itu. Memang ya kadang kita inginnya itu, tapi pada saat di ujian ternyata berakibat fatal malah jadi lama. Ya oke lah, nggak ini nanti direvisi. Toh ini masih nanti ini kan masih berapa kali pertemuan kayak gini. Nanti Ya, Pak. harapan saya Desember sudah bagus lah itu. Baik, Pokoknya Pak. setiap saya komen, tolong disimpan, di ini kan, perbaiki sambil usahakan bahwa ini proposal, ingat-ingat ya, bukan ujian hasil. Kalau yang tesis 2 kan namanya hasilnya sudah hasil penelitian. Ini namanya rencana penelitian atau proposal tesis 1 itu. Ya oke, sementara ini dulu. Ada yang tanyakan? Kayaknya yang lainnya nggak ada kan, ini hanya berdua Anda kan? Ya Pak, cuma berdua Pak. Iya, ya udah berarti kan yang lainnya memang belum ini. Padahal harapan saya manfaatkan yang ini supaya nanti Desember siap, karena saya inginkan Desember itu semua sudah ujian tesis 1. Nanti tesis 2-nya saya targetkan sebelum Lebaran sebenarnya saya ingin. Itu kalau plan saya untuk ada berempat. Tapi ini yang saya masih punya 3 yang ini karena juga nggak pernah mau ikut ini. Padahal saya selalu kirim undangannya ke grup kan itu. Iya ya benar ya. Grup tesis. Apa saya lupa? Lupa Pak. Iya apa? Yang Jadi ini cuman ngirimnya 2 terkadang aja Pak. Guna. Masa grup Bulan tesis sekali saya nggak Pak. ngirim? Grup tesis? Iya Pak, cuman ngirim Kayaknya minggu lalu Pak. Ya iya minggu Pak, yang lalu. ini tesis Minggu sekarang belum. bimbingan saya ini. Apa hari ini saya nggak ngirim ya? Enggak Pak. Oh iya ini. Tapi sebenarnya tetap harusnya kan otomatis. Anda nggak usah nunggu saya undang, itu ini sudah sebenarnya kan kewajiban. Kalau yang S3 sudah nggak perlu saya undang itu. Ini yang sering harus terus diundang yang S2, S2 sampai S1. Kalau yang S3 itu tadi hanya hampir full tadi kayaknya datang semua. Hanya 1 kayaknya tadi yang izin. Nah ini makanya nanti tetap kalau ini rutin ya. Baik Pak. Dibilang Saya nggak Pak, harus nunggu. Ya untuk gimana? penelitian saya kemungkinan variabel eksogennya nanti saya hanya menggunakan 1 Pak. Karena kemarin itu udah saya coba uji dan ternyata kalau dia digabung dia jadi tidak signifikan semua. Tapi kalau saya 1 per 1 dia jadinya signifikan Pak. Ya kan apa ini kan masih lagi, ini kan kalau risetnya masih jalan, jadi masih Iya. bisa berubah, masih ini nanti kan yang ini jatahnya tesis 2 yang kayak gitu. Iya Pak. Kalau tesis 1 itu yang penting Anda punya rencana prediktornya mau 10, mau 5 itu enggak masalah, tapi hasilnya ternyata yang enggak signifikan. Tapi harus ada dasar teorinya. Dasar teori maksudnya gini, menurut penelitiannya si A, ini mempengaruhi ini, tapi secara mungkin regresi biasa misalnya. Nah, bisa untuk awalan Anda punya ide itu, tapi setelah saya uji pakai metodemu ini nggak jalan ternyata misalnya. Beda kan apa Arimax dengan regresi X itu kan. Iya. Nah, itu tapi banyak orang kan pakainya regresi yang biasa itu, bukan regresi time series. Nah, itulah yang kadang kesimpulannya bisa jadi berbeda. Nah, justru itulah yang saya kan ini. Oke, ini saya harus kirim yang S1 nanti di 2:30 nanti nggak ada yang datang kayak yang S2 ini. Masa harus nunggu diundang terus itu kan. Itu sebenarnya harusnya suatu kebutuhan kok itu. Kalau Kenapa? Talia lagi sakit dia Pak. Iya masih. Lagi radang tenggorokan deh. Oh, Kemarin baru ngechat saya. Iya. Ya oke lah, ini berarti sudah berarti moga-moga minggu depan sudah. Karena saya targetkan pokoknya Desember bisa pada ujian ya. Ya oke, saya kira sudah cukup ya, saya tutup ya. Ya Pak. Terima Terima kasih kasih Pak. ya, oke. Oh ya.